Selamat siang Bapak Ibu Guru. Siang. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenankan saya Ampudeta, calon guru penggerak angkatan 11 untuk memaparkan diseminasi atau yang berarti menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman dalam hal ini terkait tentang budaya positif. Jadi sebentar kita akan bahas apa sih budaya positif itu. Mungkin teman-teman semua masih awam atau belum mengetahui istilah budaya positif. Dan di sini pada kesempatan ini saya berbagi pengetahuan mengenai budaya positif. Next. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sebentar kita akan mengenal di dalam budaya positif itu ada beberapa poin. Ya, jadi ini ada konsep-konsep inti budaya positif. Dalam artian apa saja yang kita pelajari, konsep apa saja yang ada dalam budaya positif. Yang warna hijau terang itulah konsep-konsep inti budaya positif. Sedangkan yang warna biru ini tambahannya dia, begitu. Jadi mulai dari perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi satu persatu kita akan bahas. Silahkan dilanjutkan. Paling pertama itu tentang perubahan paradigma belajar. Nah, di sini kita sebagai guru kita masih menggunakan cara yang lama. Dan di sini kita sebagai guru itu, apalagi dalam pendidikan guru penggerak itu, kita diajarkan untuk menggunakan sistem pembelajaran atau paradigma baru, begitu. Jadi kalau kita baca, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar istilah berdiferensiasi. Jadi sekarang pembelajarannya itu diferensiasi, artinya para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi begini, bahasa sederhananya, kita kalau mengajar anak-anak itu tidak hanya dengan satu metode saja atau satu cara saja. Karena kita harus pahami setiap anak-anak atau siswa kita atau murid-murid kita itu punya kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh anak tersebut. Dia punya minat dan bakat yang berbeda juga. Kemampuan menyerap pembelajarannya juga pasti berbeda setiap anak, tidak ada yang sama. Makanya pembelajarannya harus berdiferensiasi. Artinya disesuaikan dengan kebutuhan setiap anak. Memang merepotkan ya, karena selama ini sistem pembelajarannya kita bagaimana? Ada istilah berpusat pada guru, terus istilah yang baru sekarang berpusat pada murid. Selama ini kita masih pakai yang berpusat pada guru atau teacher center. Jadi kita semua intinya itu dari guru. Guru yang ceramah, guru yang mengajarkan, semua itu dari guru. Terus kita juga yang kasih misalnya kita ajar anak-anak. Misalnya saya mengajar tentang pemeliharaan ternak, saya mengajar konstruksi kandang misalnya. Itu konstruksi kandang itu mungkin setiap anak itu berbeda cara pemahamannya. Mungkin dia ada yang pakai audio, dia hanya dengan mendengar dia langsung mengerti, oh ternyata model kandang ternak ruminansia itu seperti ini. Tetapi ada anak yang justru visual, dia harus lihat model gambarnya dulu, baru dia bisa masuk di dalam otak. Nah itu maksud dari berdiferensiasi. Jadi guru-guru itu kita harus cari tahu setiap anak itu bagaimana kemampuan dalam menangkap pembelajaran atau menyerap informasi pembelajaran. Kemudian setelah dia mengetahui kemampuan setiap anaknya, baru guru itu merancang pembelajaran untuk setiap anak. Seperti itu. Jadi nanti dia kelompokkan, ada yang model harus praktek, ada yang model harus diskusi, ada yang model dengan kasih gambar sederhana langsung mengerti, ada yang harus dengan gambar yang lebih bervariasi baru dia mengerti, begitu. Itu maksud dari pembelajaran berdiferensiasi, dan itulah pembelajaran paradigma baru saat ini yang harus kita terapkan. Lanjut. Oh iya, jadi ingat lanjut terus. Jadi kita harus ingat bahwa sesuai kebutuhan anak itu bukan berarti kebutuhan anak
kita harus betul-betul perhatikan satu anak, karena pasti ada beberapa metode yang bisa diterapkan untuk beberapa anak. Karena kalau dipikir-pikir kita habis waktu kan. Dalam satu kelas itu misalnya ada 20 anak, berarti ada 20 metode pembelajaran, tidak mungkin seperti itu. Jadi pintarnya guru untuk mengelompokkan sesuai dengan kebutuhan murid. Baik, ini adalah miskonsepsi. Jadi ada beberapa miskonsepsi atau yang tidak sesuai yang selama ini kita jalankan, tapi sebenarnya tidak sesuai atau miskonsepsi dalam hal mengontrol, teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita selama ini berpikir bahwa kita bisa mengontrol murid. Misalnya, kita kasih hukuman, kita bilang gini, jangan ini terlambat sekolah, terlambat datang sekolah. Kalau kau terlambat datang sekolah, kau kena hukuman, begitu. Akhirnya besoknya anak ini karena takut, dia datang lebih cepat, begitu. Nah, kita selalu berpikir bahwa oh berarti saya bisa mengontrol murid tersebut. Padahal itu hanya ilusi, tidak seperti itu. Kenapa? Karena anak-anak ini bukan motivasi internal atau motivasi dalam diri yang membuat dia datang cepat ke sekolah, tapi itu karena dia ada takut dengan hukuman, begitu. Jadi itu hanya ilusi. Ada kendala teknis di sini, listriknya padam. Jadi Bapak Ibu guru, sambil kita menunggu listrik menyala, mungkin kita meregangkan otak dan badan sedikit, kita ice breaking. Ya, ice breakingnya di sini mungkin kita sambung kata. Jadi kalau pernah dengar permainan sambung kata, kita bikin sambung kata. Saya ajarkan seperti ini ya. Jadi semua Bapak Ibu pegang kertas dan ballpoint. Bapak Ibu coba menuliskan, jika saya titik-titik-titik, maka saya akan titik-titik-titik. Jadi semuanya bebas tulis apa saja di situ. Misal kalau saya contohnya saya begini, jika saya kaya raya, maka saya akan membeli jet misalnya. Ini misalnya, ya contohnya begitu. Jadi Bapak Ibu terserah Bapak Ibu mau pakai contoh apa. Jika saya menjadi apa ke, jika saya lapar atau jika saya apa terserah. Tuliskan semua. Jika saya apa saja, bayangkan terserah mau apa begitu ya. Jika saya orang kaya pasti saya beli. Itu contohnya saya tadi, lain lagi, jangan orang kaya lagi, yang lain lagi contohnya. Iya, misalnya begitu. Atau jika saya cantik misalnya, atau ya, misalnya. Iya, langsung tulis di situ. Maka saya sudah semua? Sudah? Serunya di sini. Setelah sudah tertulis ini baru kita lanjut. Tulis dulu. Iya. Sudah? Tidak kumpul. Ini ice breaking. Jadi ceritanya kita lagi bermain. Sudah? Kayaknya beberapa sudah ya. Jadi sekarang begini, kelanjutannya adalah misalnya saya sebut Pak Yens baca apa yang Pak Yens tulis di situ. Jika saya, maka saya akan tak usah. Jika saya saja, jika saya apa di situ ya. Nanti maka saya akan menjadi orang lain punya. Misalnya saya bilang Ibu Ian baca di situ, maka saya akan menjadi apa. Jadi kita dengar tidak nyambungnya itu lucu kayak di situ nanti ya. Begitu ya. Baca sesuai yang ditulis di situ ya, jangan kamu tambah-tambah. Oke. Saya mulai dari Pak Domi. Jika saya sakit, Ibu Adel, maka saya akan tidur. Bisa. Belum lucu. Oke, Ibu Adel lanjut di situ. Jika saya di situ. Jika saya mengantuk, Pak Heri, jika saya mengantuk, di situ tulis apa? Maka saya apa? Maka saya harus minta izin. Agak nyambung. Oke, lanjut. Pak Heri, jika sayanya apa? Jika saya mau pulang duluan, Ya, Ibu Ian. jika saya punya Maka. ulang ya. Ulang dari Pak Heri. jika saya mau pulang duluan, Maka saya akan terbang tanpa menggunakan kendaraan. Iya, begitu ya. Sayap. Jadi silakan Ibu Ian. Jika saya, Jika saya punya sayap, Pak Jens.
pasti saya akan sehat. Jadi jika saya punya sayap, maka saya akan sehat. Jika saya rajin olahraga, Jika saya rajin Ibu Marti, Maka saya akan tertawa. maka saya akan tertawa. Jika saya rajin olahraga, maka saya akan tertawa. Coba Ibu Marti, jika sayanya apa? Jika saya memiliki yang melihat yang lucu, Pak Ferdi? maka saya akan pintar di sini. Jika saya melihat yang lucu, maka saya akan pintar. Oke, masih ada ya? Pak Ferdi, silakan. Jika saya rajin belajar, Pak Ande? Maka saya bersenang-senang. Maka saya bersenang-senang. Pak Ande kayaknya tertulisnya Bang Pak Ande. Jika sayanya Pak Ande apa? Jika saya lapar, Pak Kudi? Maka saya akan makan. Sama ya. Jadi coba sekarang Pak Kudi, jika sayanya Saya lapar. Pak Armi? Maka saya akan berenang. Iya. Jadi Pak Armi dia kalau lapar berenang gitu. Iya. Mungkin begitu ya. Oh. Misalnya Ibu Lisa, Pak Armi baca jika sayanya. Jika saya mau mencuri, Maka saya jalan-jalan. Makanya jika saya Pak Armin aneh, jika saya mau mencuri maka saya akan berenang begitu di situ. Iya, jadi itu ya ice breakingnya. Jadi di sini nilai yang mau diambil hanya bagaimana konsentrasi dari Bapak Ibu sebenarnya ya, dia punya makna dari permainan. Mungkin kita lanjut ya permainan berikut. Bagaimana kita lanjut saja sambil kita menunggu listrik. Di sini ada permainan menyusun kalimat. Ice breaking yang kedua itu menyusun kalimat. Jadi ini ingat menyusun kalimatnya harus berhubungan dengan dunia pendidikan. Jadi jangan kemana-mana. Misalnya ini saya membuat satu kalimat. Kata terakhir dari kalimat saya itu akan disambung oleh Pak Yens misalnya. Jadi misalnya kata terakhirnya saya itu jalan misalnya ya, dari satu kalimatnya saya diakhiri dengan kata jalan. Nanti Pak Yens memulai kalimat berikutnya dimulai dari kata jalan, tapi harus berhubungan dengan dunia pendidikan. Jadi ini melatih konsentrasi dan kecepatan berpikir. Iya, begitu. Oke, saya mulai. Saya ajak saja nanti siapa yang berikut ya. Jadi jangan langsung Berdiri, kok. gugup. Boleh berdiri supaya mungkin ada ya ini kita bilang tadi kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Ada yang dia bisa berpikir kalau berdiri dulu. Boleh, silakan kita berdiri semua. Silakan. Yang mau duduk silakan ya, silakan. Ya. Bapak, jadi saya mulai apa ya? Pendidikan guru penggerak sangat memotivasi saya. Kata saya ya. Baik, selanjutnya Pak Kodim. saya akan pergi ke sekolah untuk belajar. Ya, kata belajar. Selanjutnya Pak Ferdi dari kata belajar. Belajar dari kata Belajar. ya. belajar adalah hal penting bagi saya karena untuk menggapai cita-cita saya. Cita-cita ya, jangan sayang ya. Cita-cita. Dari Pak Yes, cita-cita. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru yang profesional. Maka dari itu saya harus mengikuti PPG. PPG. Nah, kata PPG, iya PPG. Pak Domi, silakan PPG. PPG adalah suatu program pemerintah dan harus diikuti oleh semua guru, dan itu menjadi target dari Menteri Pendidikan. Pendidikan. Kata pendidikan ya, sekarang Ibu Adel, kata pendidikan, silakan. Pendidikan dapat membantu untuk meningkatkan perekonomian atau Timbul dari kita sebagai guru sendiri ya, kita yang langsung menciptakan. Anak-anak tidak pernah tahu kira-kira SPK akan dihukum apa, langsung tiba-tiba saya keluar dari kita mulut sebagai guru, kau akan sehukum ini. Itu hukumannya. Kemudian dia bersifat satu arah. Jadi tidak ada kompromi antara kita dengan anak. Kita yang langsung menghukum. Kalau dia buat salah langsung hukum, begitu. Tidak ada kompromi, jadi satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Bisa saja kita hukum dia berlutut atau mungkin dijewer atau dipukul atau secara psikis. Secara psikis itu misalnya kita mengganggu mentalnya dia dengan kita menggunakan kata-kata yang kasar misalnya. Itu yang namanya hukumannya. Sedangkan kalau
konsekuensi yang pertama dia terencana atau disepakati. Jadi kita sudah ada bikin kesepakatannya dengan anak-anak. Kalau seandainya kau tidak datang, kau bolos 3 hari misalnya ya, kau bolos 3 hari berarti nanti nilai sikapnya itu saya kurangi dia menjadi 60 misalnya. Jadi ada kesepakatan begitu ya antara anak-anak dengan guru. Terus yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi ya aturan konsekuensi ini membuat anak-anak merasa tidak nyaman begitu, karena dia masih tidak beda jauh dengan hukuman. Terus yang terakhir, sikap guru selalu memonitor murid itu ya. Nah sekarang kita pindah ke yang restitusi. Nah kalau kita lihat ya dari tadi kan dari yang buruk agak baik, nah berarti sekarang yang baik, yang benar ya. Restitusi yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi sebenarnya cara kita memberikan konsekuensi yang tepat itu seperti ini langkah-langkahnya. Nama langkahnya itu restitusi ya Bapak Ibu. Yang pertama, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi begitu mereka melakukan kesalahan, sebenarnya anak-anak dikasih kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Begitu. Misalnya anak-anak tidak kerja di atas aturan. Nah tipe yang terakhir itu yang paling benar adalah tipe manajer. Jadi tipe manajer ini adalah gabungan antara tipe teman dan pemantau. Jadi dia di situ bagaimana dia merangkul anak-anak, tetapi tidak melevelkan diri dengan sejajar dengan anak-anak. Dia bagaimana dia membantu anak-anak menyelesaikan masalah, memanajer ya. Jadi dia jadi manajer terhadap anak-anak. Bagaimana dia membimbing anak-anak dari belakang untuk anak-anak mencari solusi terhadap permasalahan yang dia buat. Itu maksudnya. Jadi anak-anak itu menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia pelan-pelan mencari tahu kenapa. Dia cari tahu dulu kenapa kau buat ini kesalahan. Misalnya kita di sekolah ada bikin aturan ya, bikin aturan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu harus pakai baju putih abu. Tapi tiba-tiba anaknya pakai baju pramuka. Sedangkan di aturan sekolahnya kita bilang harus pakai baju putih abu. Nah bukan langsung kita hukum, kau lain sendiri, kau coklat sendiri langsung hukum, tidak. Sebagai tipe auto suruh pulang, tidak seperti itu ya. Sebagai tipe manajer kita cari tahu kenapa anak-anak ini berbuat seperti itu. Kenapa kok bisa baju pramuka? Nanti kita cari tahu. Ibu saya, bajunya saya kemarin ini saya pakai, dia pulang ini kena air di jalan atau hujan atau apa begitu ya, atau jatuh misalnya, saya jatuh motor dia robek di sini, ini contoh-contoh saja, sehingga saya tidak bisa pakai lagi. Hari ini saya pakai baju warna putih, baju coklat, begitu. Setelah kita tahu itu, baru kita bisa tanya ke anak-anak, kira-kira solusinya seperti apa. Baik ibu, tadi saya sudah kasih tahu mama bilang mama mau jahit perbaiki dulu, jadi besok saya bisa pakai kembali. Begitu ya, jadi kita perlu cari tahu dulu. Tidak bisa kita langsung main hukum-hukum saja, gitu. Nah ini di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, ini ada kasus, Bapak Ibu, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hukumannya, yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah tipe penghukum. Ya. Terus ada lagi hukumannya kayak begini. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Itu tipe apa? Membuat merasa bersalah. Iya, jadi dia omong baik-baik. Berapa kali sudah bapak, ibu omong di kau, tapi aku selalu saya bikin kecewa ibu. Berarti itu kita menimbulkan anak-anak jadi rasa bersalah begitu kan? Nah itu dari ini kasus ini. Terus kita lihat lagi contoh yang berikut. Kalau dari posisi teman, kayak gini dan cara ngomongnya. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Sekali ini saja. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Nah, kita sering apa ya? Menormalkan begitu. Ya sudah. Cukup ini kali saja ya, besok jangan lagi ya. Nah, itu tipe posisi kontrol sebagai teman. Sering kita kayak begitu. Ya sudah, tidak apa-apa sudah. Tidak apa-apa ya. Besok jangan lagi. Besok bantu ibu ya, nanti ibu kena marah dari kepala sekolah. Besok jangan kau buat begitu lagi, cukup suin hari saja. Nah itu kita masih masuk dalam tipe teman. Ya. Sedangkan kalau tipe pemantau, contohnya begini.
kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah ini contoh kalau sekolah ada koperasi, ada jual, memang lengkap-lengkap. Jadi kamu tahu kamu sudah melanggar aturan. Ingat ya, konsekuensinya kan harus tetap pakai atribut lengkap. Berarti sebentar habis upacara pergi ke koperasi beli atributnya dia. Nah, kalau pemantau itu kan dia tipe yang menaati sekali aturan begitu. Jadi mau tidak mau pokoknya itu konsekuensi harus dijalankan, aturan harus dijalankan gitu. Sekarang kita lihat yang tipe posisi kontrol sebagai pemantau, sebagai manajer. Ya, kalau sebagai manajer itu lihat ya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Iya. Jadi pertama tuh cari tahu dulu. Apa kamu kesalahan? Iya Bu, saya tidak pakai atribut lengkap pas upacara. Terus bertanya, kira-kira bagaimana kamu mau memperbaiki kamu kesalahan? Begitu. Jadi kita menawarkan ke anak-anak yang berpikir kira-kira seperti apa. Jadi biarkan itu timbul dari diri anak-anak untuk memperbaiki mereka punya kesalahan. Ya kayak gitu ya. Mungkin Sam sebenarnya mau menampilkan video terkait penerapan ada kendala teknis di sini. Listriknya padam, jadi Bapak Ibu guru sambil kita menunggu listrik menyala, mungkin kita meregangkan otak dan badan sedikit, kita ice breaking. Ya, ice breakingnya di sini mungkin kita sambung kata. Jadi kalau pernah dengar permainan sambung kata, kita bikin sambung kata. Saya ajarkan seperti ini ya. Jadi semua Bapak Ibu pegang kertas dan ballpoint. Bapak Ibu coba menuliskan, jika saya titik-titik-titik, maka saya akan titik-titik-titik. Jadi semuanya bebas tulis apa saja di situ. Misal kalau saya contohnya saya begini, jika saya kaya raya, maka saya akan membeli jet misalnya. Ini misalnya, ya contohnya begitu. Jadi Bapak Ibu terserah Bapak Ibu mau pakai contoh apa. Jika saya menjadi apa, jika saya lapar atau jika saya apa terserah, tuliskan semua. Jika saya apa saja, bayangkan terserah mau apa begitu ya. Jika saya orang kaya, pasti saya beli. Itu contohnya saya tadi, lain lagi, jangan orang kaya lagi, yang lain lagi contohnya. Iya misalnya begitu. Atau jika saya cantik misalnya, atau misalnya iya langsung tulis di situ. Maka saya sudah semua sudah. Serunya di sini. Setelah sudah tertulis ini baru kita lanjut. Tulis dulu. Iya. Sudah. Tidak kumpul. Ini ice breaking. Jadi ceritanya kita lagi bermain. Sudah, kayaknya beberapa sudah ya. Jadi sekarang gini, kelanjutannya adalah misalnya saya sebut Pak Yens baca apa yang Pak Yens tulis di situ. Jika saya, maka saya akan tak usah. Jika saya apa di situ ya. Nanti maka saya akan menjadi orang lain punya. Misalnya saya bilang Ibu Ian baca di situ, maka saya akan menjadi apa. Jadi kita dengar tidak nyambungnya itu lucu kayak di situ nanti ya. Iya. Baca sesuai yang ditulis di situ ya, jangan kamu tambah-tambah. Oke. Saya mulai dari Pak Domi. Jika saya sakit, Ibu Adel, maka saya akan tidur. Bisa. Belum lucu. Oke, Ibu Adel lanjut di situ. Jika saya di situ. Jika saya mengantuk. Pak Heri, Jika saya mengantuk. di situ tulis apa? Maka saya apa? Maka saya harus minta izin. Agak nyambung. Oke, lanjut. Pak Heri, jika sayanya apa? Jika saya mau pulang duluan, Ya, Ibu Ian. Jika saya punya Maka. ulang ya. Ulang dari Pak Heri. jika saya mau pulang duluan, Maka saya akan terbang tanpa menggunakan kendaraan. Iya, begitu ya. Saya. Jadi silakan Ibu Ian. Jika saya, Jika saya punya sayap. Pak Jens.
pasti saya akan sehat. Jadi jika saya punya sayap, maka saya akan sehat. Jika saya rajin olahraga, Jika saya rajin Ibu Marti, maka saya akan tertawa. maka saya akan tertawa. Jika saya rajin olahraga, maka saya akan tertawa. Coba Ibu Marti, jika sayanya apa? Jika saya memiliki yang melihat yang lucu, Pak Ferdi? Maka saya akan pintar di sini. Jika saya melihat yang lucu, maka saya akan pintar. Oke, masih ada ya? Pak Ferdi, silakan. Jika saya rajin belajar, Pak Ande? Maka saya bersenang-senang. Maka saya bersenang-senang. Pak Ande ini tertulisnya apa Pak Ande? Jika sayanya Pak Ande apa? Jika saya lapar, Pak Kodi? maka saya akan makan. Sama ya. Jadi coba sekarang Pak Kodi, jika sayanya Saya lapar. Pak Armi? Maka saya akan berenang. Iya. Jadi Pak Armi dia kalau lapar berenang gitu. Iya. Mungkin begitu ya. Oh. Terus ada Ibu Lisa. Pak Armi baca jika sayanya. Jika saya mau mencuri, Maka saya jalan-jalan. Makanya jika saya Pak Armin aneh, jika saya mau mencuri maka saya akan berenang begitu di situ. Iya, jadi itu ya speakingnya. Jadi di sini nilai yang mau diambil hanya bagaimana konsentrasi dari Bapak Ibu sebenarnya ya, dia punya makna dari permainan. Mungkin kita lanjut ya permainan berikut. Bagaimana kita lanjut saja sambil kita menunggu listrik. Di sini ada permainan menyusun kalimat. Ice breaking yang kedua itu menyusun kalimat. Jadi ini ingat menyusun kalimatnya harus berhubungan dengan dunia pendidikan. Jadi jangan kemana-mana. Misalnya ini saya membuat satu kalimat. Kata terakhir dari kalimat saya itu akan disambung oleh Pak Yenis misalnya. Jadi misalnya kata terakhirnya saya itu jalan misalnya ya, dari satu kalimatnya saya diakhiri dengan kata jalan. Nanti Pak Jens memulai kalimat berikutnya dimulai dari kata jalan, tapi harus berhubungan dengan dunia pendidikan. Jadi ini melatih konsentrasi dan kecepatan berpikir. Iya, begitu. Oke, saya mulai. Saya ajak saja nanti sampai yang berikutnya. Jadi jangan langsung gugup-gugup. Boleh berdiri supaya mungkin ada ya ini kita bilang tadi kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Ada yang dia bisa berpikir kalau berdiri dulu. Boleh, silakan kita berdiri semua. Silakan. Yang mau duduk silakan ya, silakan. Ya. Bapak, jadi saya mulai apa ya? Pendidikan guru penggerak sangat memotivasi saya. Kata saya ya. Baik, selanjutnya Pak Kodim. Saya akan pergi ke sekolah untuk belajar. Ya, kata belajar. Selanjutnya Pak Ferdi dari kata belajar. Belajar dari kata Belajar. ya. Belajar adalah hal penting bagi saya karena untuk menggapai cita-cita saya. Cita-cita ya, jangan sayang ya, cita-cita. Dari Pak Yes, cita-cita. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru yang profesional. Maka dari itu saya harus mengikuti PPG. PPG. Nah, kata PPG, ya PPG. Pak Domi, silakan PPG. PPG adalah suatu program pemerintah dan harus diikuti oleh semua guru, dan itu menjadi target dari Menteri Pendidikan. Pendidikan. Kata pendidikan ya, sekarang Ibu Adel, kata pendidikan, silahkan. Pendidikan dapat membantu untuk meningkatkan perekonomian atau Timbul dari kita sebagai guru sendiri ya, kita yang langsung menciptakan. Anak-anak tidak pernah tahu kira-kira SPTS akan dihukum apa, langsung tiba-tiba saya keluar dari kita mulut sebagai guru, kau akan sehukum ini. Itu hukumannya. Kemudian dia bersifat satu arah. Jadi tidak ada kompromi antara kita dengan anak. Kita yang langsung menghukum. Kalau dia buat salah langsung hukum, begitu. Tidak ada kompromi, jadi satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Bisa saja kita hukum dia berlutut atau mungkin dijewer atau dipukul atau secara psikis. Secara psikis itu misalnya kita mengganggu mentalnya dia dengan kita menggunakan kata-kata yang kasar misalnya. Itu yang namanya hukumannya.
Sedangkan kalau konsekuensi yang pertama dia terencana atau disepakati. Jadi kita sudah ada bikin kesepakatan ya dengan anak-anak. Kalau seandainya kau tidak datang, kau bolos 3 hari misalnya ya, kau bolos 3 hari berarti nanti nilai sikapnya itu saya kurangi dia menjadi 60 misalnya. Jadi ada kesepakatan begitu ya antara anak-anak dengan guru. Terus yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi ya aturan konsekuensi ini membuat anak-anak merasa tidak nyaman begitu, karena dia masih tidak beda jauh dengan hukuman. Terus yang terakhir, sikap guru selalu memonitor murid itu ya. Nah sekarang kita pindah ke yang restitusi. Nah kalau kita lihat dari tadi kan dari yang buruk agak baik, nah berarti sekarang yang baik, yang benar ya. Restitusi yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi sebenarnya cara kita memberikan konsekuensi yang tepat itu seperti ini langkah-langkahnya. Nama langkahnya itu restitusi ya Bapak Ibu. Yang pertama, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi begitu mereka melakukan kesalahan, sebenarnya anak-anak dikasih kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Begitu. Misalnya anak-anak tidak kerja di atas aturan. Nah tipe yang terakhir itu yang paling benar adalah tipe manajer. Jadi tipe manajer ini adalah gabungan antara tipe teman dan pemantau. Jadi dia di situ bagaimana dia merangkul anak-anak, tetapi tidak melevelkan diri dengan sejajar dengan anak-anak. Dia bagaimana dia membantu anak-anak menyelesaikan masalah, memanajer ya. Jadi dia jadi manajer terhadap anak-anak. Bagaimana dia membimbing anak-anak dari belakang untuk anak-anak mencari solusi terhadap permasalahan yang dia buat. Itu maksudnya. Jadi anak-anak itu menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia pelan-pelan mencari tahu kenapa. Dia cari tahu dulu kenapa kau buat ini kesalahan. Misalnya kita di sekolah ada bikin aturan ya, bikin aturan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu harus pakai baju putih abu. Tapi tiba-tiba anaknya pakai baju pramuka. Sedangkan di aturan sekolahnya kita bilang harus pakai baju putih abu. Nah bukan langsung kita hukum, kau lain sendiri, kau coklat sendiri langsung hukum, tidak. Sebagai tipe auto suruh pulang, tidak seperti itu ya. Sebagai tipe manajer kita cari tahu kenapa anak-anak ini berbuat seperti itu. Kenapa kok bisa baju pramuka? Nanti kita cari tahu. Ibu saya, bajunya saya kemarin ini saya pakai, dia pulang ini kena air di jalan atau hujan atau apa begitu ya, atau jatuh misalnya, saya jatuh motor dia robek di sini, ini contoh saja, sehingga saya tidak bisa pakai lagi. Hari ini saya pakai baju warna putih, baju coklat begitu. Setelah kita tahu itu baru kita bisa tanya ke anak-anak kira-kira solusinya seperti apa. Baik ibu, tadi saya sudah kasih tahu mama bilang mama mau jahit perbaiki dulu jadi besok saya bisa pakai kembali. Begitu ya, jadi kita perlu cari tahu dulu. Tidak bisa kita langsung main hukum-hukum saja, gitu. Nah ini di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, ini ada kasus, Bapak Ibu, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hukumannya, yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah tipe penghukum. Iya. Terus ada lagi hukumannya kayak begini. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Itu tipe apa? Membuat bersalah. Membuat merasa bersalah. Iya. Jadi dia omong baik-baik. Berapa kali sudah bapak ibu omong di kau, tapi aku selalu saya bikin kecewa ibu. Berarti itu kita menimbulkan anak-anak jadi rasa bersalah begitu kan? Nah itu dari ini kasus ini. Terus kita lihat lagi contoh yang berikut. Kalau dari posisi teman, kayak gini dan cara ngomongnya. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Sekali ini saja. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Nah, kita sering apa ya? Menormalkan begitu. Ya sudah. Cukup ini kali saja ya, besok jangan lagi ya. Nah, itu tipe posisi kontrol sebagai teman. Sering kita kayak begitu. Ya sudah, tidak apa-apa sudah. Tidak apa-apa ya. Besok jangan lagi. Besok bantu ibu ya, nanti ibu kena marah dari kepala sekolah. Besok jangan kau buat begitu lagi ya. Cukup sudah hari saja. Nah itu kita masih masuk dalam tipe teman. Ya. Sedangkan kalau tipe pemantau, contohnya begini.
kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah ini contoh kalau sekolah ada koperasi, ada jual, memang lengkap-lengkap. Jadi kamu tahu kamu sudah melanggar aturan. Ingat ya, konsekuensinya kan harus tetap pakai atribut lengkap. Berarti sebentar habis upacara pergi di koperasi beli atributnya dia. Nah, kalau pemantau itu kan dia tipe yang menaati sekali aturan begitu. Jadi mau tidak mau pokoknya itu konsekuensi harus dijalankan, aturan harus dijalankan gitu. Sekarang kita lihat yang tipe posisi kontrol sebagai pemantau, sebagai manajer. Ya, kalau sebagai manajer itu lihat ya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Iya. Jadi pertama tuh cari tahu dulu. Apa kamu kesalahan? Iya Bu, saya tidak pakai atribut lengkap pas upacara. Terus bertanya, kira-kira bagaimana kamu mau memperbaiki kamu kesalahan? Begitu. Jadi kita menawarkan ke anak-anak yang berpikir kira-kira seperti apa. Jadi biarkan itu timbul dari diri anak-anak untuk memperbaiki mereka punya kesalahan. Ya kayak gitu ya. Mungkin Sam sebenarnya mau menampilkan video terkait penerapan. Iya. Ya, jadi contohnya tadi, contoh kalimat yang berikutnya itu misalnya, ini sudah tadi ya. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi itu contoh validasi tindakan yang salah. Jadi ya kamu buat kayak begitu ya mungkin karena memang kamu mempertahankan sesuatu yang penting. Ya karena memang pada dasarnya anak itu membuat kesalahan bukan karena mereka mau setuju aksi atau apa. Pasti ada sesuatu pemicunya itu. Sesuatu hal yang bernilai yang menjadi pemicu. Begitu. Jadi kita memang perlu mengeluarkan kalimat-kalimat ini untuk anak-anak itu memvalidasi tindakan mereka begitu. Selanjutnya baru kita masuk ke tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah di tahap menanyakan keyakinan ini Bapak Ibu kita mengungkit atau membicarakan tentang keyakinan atau kesepakatan sekolah maupun kesepakatan kelas yang sudah disusun bersama. Begitu. Yang saya mau tanyakan di sini adalah tentang kesepakatan kelas. Ya. Kesepakatan kelas tadi itu penjelasannya dibuat oleh minimal wali kelas dengan anak wali. Nah, apakah kesepakatan kelas yang dibuat oleh wali kelas? Apakah guru mata pelajaran tidak bisa membuat kesepakatan kelas yang baru terhadap mata pelajaran tertentu? Misalnya saya IPAS. Nah, saya sudah ada kesepakatan kelas antara wali kelas dengan anak wali. Tapi antara saya dengan siswa di kelas itu, apakah boleh saya membuat kesepakatan tersendiri tanpa melanggar kesepakatan kelas yang sudah dibuat? Terus yang berikut, ketika saya buat kesepakatan kelas di satu kelas, apakah boleh berbeda kesepakatan kelas dengan kelas yang lain? Ya baik, terima kasih Bapak Ibu Bapak Domi untuk pertanyaannya. Jadi jawabannya singkat saja, boleh. Jadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu umumnya ya antara wali kelas dengan anak walinya ya. Tetapi semua guru mata pelajaran berhak untuk membuat keyakinan kelas untuk pelajarannya. Begitu. Karena begini, semua kembali kesepakatan kelas ini kan tujuannya untuk hal yang baik. Begitu. Apalagi tanpa melanggar kesepakatan yang sudah ada di kelas itu sendiri. Misalnya saja di kesepakatan kelas yang ada di kelas itu ada tertuang keyakinan yang memang sangat dibutuhkan oleh pelajaran IPAS misalnya, tapi tidak tertuang di situ. Misalnya harus selalu membawa jas LED, itu contoh saja. Tapi kan di keyakinan kelas itu tidak tertuang. Itu kan secara umum antara wali kelas dengan wali kelas. Jadi bisa saja di kesepakatan antara mata pelajaran guru mata pelajaran dengan anak-anaknya, setiap pelajaran IPAS harus membawa jas LED. Ini misalnya. Bisa. Jadi buat kesepakatan kelas untuk per mata pelajaran juga boleh. Kemudian kesepakatannya
bisa berbeda? Bisa sekali. Jadi kesepakatan di kelas ini bisa berbeda dengan di kelas lain. Karena ini kan pemikiran setiap anak itu dengan gurunya pasti berbeda di setiap kelas. Mereka mungkin di sana lebih detail lagi atau ada aturan yang sampai ke sepatu juga mungkin disebut ya, bisa saja. Tapi di kelas ini mungkin lebih fleksibel, itu tidak ada hubungannya, tidak bermasalah. Jadi bebas. Setiap kelas bebas membuat kesepakatannya, tetapi ingat ya harus selalu mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan profil pelajar Pancasila. Jangan lari dari itu, karena kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dibangun untuk hal yang baik. Gitu. Itu saja mungkin dari saya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Mungkin saya tidak poin langsung. Saya mungkin tertarik pada segitiga restitusi, yaitu yang pertama validasi ini ya, menstabilkan ini, terus validasi, dan yang terakhir itu menanyakan. Nah di sini kan kalau seorang siswa itu menemukan suatu persoalan, nah di sini kan dituntut siswa itu menemukan jawaban sendiri atau dia menemukan solusi dari persoalan yang dia ini. Apakah si guru ini bisa memberikan jalan keluar, membantu memberikan jalan keluar agar si siswa ini mungkin langsung berpikir untuk bisa menemukan solusi yang dia inginkan. Mungkin itu. Terima kasih. Baik Pak Yens, terima kasih. Jadi jawabannya bisa. Begini, jadi kita menemui anak-anak yang secara komunikasi itu agak bermasalah. Mereka mungkin bisa tahu apa solusinya, tetapi membahasakannya tidak bisa. Jadi kita sebagai guru tuh perlu membantu untuk menuntun. Ketika anak-anak belum bisa menawarkan solusi, guru-guru bisa membantu menawarkan solusi, tapi ingat harus ada komunikasi dua arah. Menanyakan kepada anak-anak apakah solusi ini sanggup dijalani atau tidak. Kayak begitu. Jadi memang guru itu bisa saja menawarkan solusi, tetapi memang tujuan langkah-langkahnya itu kenapa ya harus selalu kita tawarkan ke anak-anak yang mencari solusi, karena kita mau membentuk anak-anak yang itu tadi mandiri dan bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dibuat. Itu tujuannya. Jadi kalau semua guru yang sorong, pada kenyataannya kapan anak-anak bisa mandiri dan bertanggung jawab begitu. Tapi kalau kita biasakan ini kebiasaan seperti ini ya, langkah-langkah seperti ini, lama-lama anak-anak akan menjadi anak-anak yang mandiri begitu. Jadi ya contoh saja kurikulum merdeka ya, kita pun sekolahnya kita saja kan mesti dibimbing dulu kan. Setelah kita sudah bisa baru kita naik ke level mandiri kayak begitu kan. Begitupun dengan anak-anaknya kita tidak bisa memaksakan anak-anak itu ketika kita menerapkan ini langkah-langkah langsung jadi, tidak bisa. Tetap kita guru-guru itu tuturi handayani. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara itu tetap jalan terus sampai kapanpun. Kita guru-guru harus tetap membantu menuntun anak-anak kita. Itu saja mungkin. Iya, silakan Pak Andin. Terima kasih banyak Ibu. Pasti kan saya nggak tahu tadi mengenai solusi yang bilang tuh. Kan guru sini kan harus lebih dominan untuk menawarkan siswa begitu. Dan sekarang kan kemarin kita misalnya di Sumba dengan Jawa kan beda ya. Kalau Jawa iya, di Sumba ini kalau kita tahu kan anak ini kan artinya IQ-nya itu kan artinya masih di bawah gitu. Jadi ini kan pengaruh dari segi budaya juga. Gitu. Jadi kira-kira kita sebagai guru artinya mengajar di Sumba ini, kira-kira apakah yang ibu bicara kita apakah bisa diterapkan ke depannya atau tidak? Itu pertama. Yang kedua, tadi kan mungkin Ibu tolong kembali itu tindakan kontrol Ibu. Ya. Kalau tidak salah tadi itu ada nomor berapa itu yang mengenai bahwa semua perilaku itu kalau siswa itu kan salah gitu ya. Sedangkan tindakan kontrolnya itu bahwa semua perilaku itu adalah tujuan gitu. Nah, kalau menurut saya dari segi pemahaman saya Ibu, bahwa pada poin tindakan kontrol kalau bisa dirubah redaksinya, bahwa tindakan kontrol itu merupakan sebab dan tujuan. Dan terakhir, dari distribusi tadi, restitusi, ya, artinya pemahaman saya sih bahwa
kesimpulan saya bahwa intinya itu kita harus menggali perbedaan dari siswa gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ande untuk pertanyaannya. Mungkin kita kembali ke mengenai mencari solusi tadi ya. Bagaimana kalau anak-anak di Jawa mungkin bisa, tapi kalau anak-anak di Sumba ini karena pengaruh budaya dan secara IQ mungkin lebih di bawah. Ya memang, tapi kalau kita tidak pernah memulai, kapan? Kapan kita bisa sama kayak di Jawa? Di Jawa juga dulu awal-awalnya dari begitu juga Pak Ande. Gitu. Jadi orang bilang kita harus tergerak, dari tergerak kita bergerak, kemudian kita menggerakkan. Ya, jadi semboyannya guru penggerak itu kan begitu. Harus kita tergerak dulu. Kalau sudah tergerak, jangan kita hanya bilang, "Hai, karena orang di Jawa." Kapan kita tergerak? Gitu. Nah, kita harus tergerak. Setelah tergerak, kita mulai bergerak. Ini sekarang proses ini saya lagi bergerak ini. Kemudian bergerak dan saya lagi menggerakkan teman-teman semua di sini untuk bagaimana bisa sama dengan saya maupun Pak Yens. Begitu ya Bapak Pak Ande. Jadi anak-anak itu, contoh ya, mereka lapar, mereka cari makan kan? Ketika lapar, solusinya cari makan. Hal-hal dasar seperti itu anak-anak tahu. Jadi tidak mungkin ketika mereka bakal lain, solusinya adalah damai, masa mereka tidak tahu? Begitu. Jadi hal-hal dasar seperti itu tuh pasti diketahui. Hanya jangan kita yang mendikte. Kau bakal lain, kau sekarang damai. Bukan begitu. Kita yang suruh anak-anak, apa yang kau buat kalau kau suruh bakal lain. Begitu maksudnya. Jadi biarkan anak-anak yang bertindak sendiri tanpa kita dikte dari guru. Begitu ya misalnya Pak Ande. Terus yang kedua, contoh tentang redaksi kalimat tadi ya, perilaku harus memiliki sebab dan tujuan. Iya, jadi perilaku itu sebenarnya sudah bermula dari sebab, makanya dia berperilaku ya. Jadi apapun perilakunya itu pasti memiliki tujuan. Tapi tidak apa-apa. Sebenarnya redaksi kalimat ini disusun oleh Kementerian Pendidikan. Jadi kalau menurut Pak Ande ini perlu diubah, tidak apa-apa. Kita masukkan saja sebagai catatan refleksi untuk penyusun modul ya. Baik. Kemudian segitiga garis itu tadi bagaimana pertanyaannya? Intinya kita menggali perbedaan. Iya, betul. Jadi kita yang menggali karakter sesuai dengan kebutuhan anak, karena setiap anak itu memiliki karakter, minat, bakat, keunikannya masing-masing. Gitu. Ya, jadi berarti itu pernyataan ya dari Pak Ande, itu bukan pertanyaan ya. Itu pernyataan ya. Saya setuju sekali dengan pernyataannya Pak Ande seperti itu. Baik, teman-teman yang lain, masih ada pertanyaan? Pas ya. Ya, mungkin terakhir sebelum kita tutup mau menonton tentang simulasi penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap anak-anak. Ada yang mau nonton? Iya. Iya. Baik Bapak Ibu, nanti kita akhiri pertemuan kita ini dengan kita menonton video penerapan segitiga restitusi ya. Dengan demikian berakhirlah pertemuan diseminasi budaya positif di sekolah. Selamat siang untuk Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa. Terima kasih. Halo. Ya, jadi contohnya tadi, contoh kalimat yang berikutnya itu misalnya, ini sudah tadi ya. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi itu contoh validasi tindakan yang salah. Jadi ya kamu buat kayak begitu ya mungkin karena memang kamu mempertahankan sesuatu yang penting. Ya karena memang pada dasarnya anak itu membuat kesalahan bukan karena mereka mau kesetujuk aksi atau apa. Pasti ada sesuatu pemicunya itu. Sesuatu hal yang bernilai yang menjadi pemicu. Begitu. Jadi kita memang perlu mengeluarkan kalimat-kalimat ini untuk anak-anak itu memvalidasi tindakan mereka begitu. Selanjutnya baru kita masuk ke tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah di tahap menanyakan keyakinan ini Bapak Ibu kita mengungkit atau membicarakan tentang keyakinan atau kesepakatan sekolah maupun kesepakatan kelas yang sudah disusun bersama. Begitu. Yang saya mau tanyakan di sini adalah tentang kesepakatan kelas. Ya. Kesepakatan kelas tadi itu penjelasannya dibuat oleh minimal
minimal wali kelas dengan anak wali. Nah, apakah kesepakatan kelas yang dibuat oleh wali kelas? Apakah guru mata pelajaran tidak bisa membuat kesepakatan kelas yang baru terhadap mata pelajaran tertentu? Misalnya saya IPAS. Nah, saya sudah ada kesepakatan kelas antara wali kelas dengan anak wali. Tapi antara saya dengan siswa di kelas itu, apakah boleh saya membuat kesepakatan tersendiri tanpa melanggar kesepakatan kelas yang sudah dibuat? Terus yang berikut, ketika saya buat kesepakatan kelas di satu kelas, apakah boleh berbeda kesepakatan kelas dengan kelas yang lain? Ya baik, terima kasih Bapak Ibu Bapak Rumi untuk pertanyaannya. Jadi jawabannya singkat saja, boleh. Jadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu umumnya ya antara wali kelas dengan anak walinya ya. Tetapi semua guru mata pelajaran berhak untuk membuat keyakinan kelas untuk pelajarannya. Begitu. Karena begini, semua kembali kesepakatan kelas ini kan tujuannya untuk hal yang baik. Begitu. Apalagi tanpa melanggar kesepakatan yang sudah ada di kelas itu sendiri. Misalnya saja di kesepakatan kelas yang ada di kelas itu ada tertuang keyakinan yang memang sangat dibutuhkan oleh pelajaran IPAS misalnya, tapi tidak tertuang di situ. Misalnya harus selalu membawa jas lab, itu contoh saja. Tapi kan di keyakinan kelas itu tidak tertuang. Itu kan secara umum antara wali kelas dengan wali kelas. Jadi bisa saja di kesepakatan antara mata pelajaran guru mata pelajaran dengan anak-anaknya, setiap pelajaran IPAS harus membawa jas lab. Ini misalnya. Bisa. Jadi buat kesepakatan kelas untuk per mata pelajaran juga boleh. Kemudian kesepakatannya bisa berbeda, bisa sekali. Jadi kesepakatan di kelas ini bisa berbeda dengan di kelas lain. Karena ini kan pemikiran setiap anak itu dengan gurunya pasti berbeda di setiap kelas. Mereka mungkin di sana lebih detail lagi atau ada aturan yang sampai ke sepatu juga mungkin disebut ya, bisa saja. Tapi di kelas ini mungkin lebih fleksibel itu tidak ada hubungannya, tidak bermasalah. Jadi bebas. Setiap kelas bebas membuat kesepakatannya, tetapi ingat ya harus selalu mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan profil pelajar Pancasila. Jangan lari dari itu, karena kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dibangun untuk hal yang baik. Gitu. Itu saja mungkin dari saya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Mungkin saya tidak poin langsung. Saya mungkin tertarik pada segitiga restitusi, yaitu yang pertama validasi ini ya, stabilkan ini, terus validasi, dan yang terakhir itu menanyakan. Nah di sini kan kalau seorang siswa itu menemukan suatu persoalan, nah di sini kan dituntut siswa itu menemukan jawaban sendiri atau dia menemukan solusi dari persoalan yang dia ini. Apakah si guru ini bisa memberikan jalan keluar, membantu memberikan jalan keluar agar si siswa ini mungkin langsung berpikir untuk bisa menemukan solusi yang dia inginkan. Mungkin itu. Terima kasih. Baik Pak Jens, terima kasih. Jadi jawabannya bisa. Begini, jadi kita menemui anak-anak yang secara komunikasi itu agak bermasalah. Mereka mungkin bisa tahu apa solusinya, tetapi membahasakannya tidak bisa. Jadi kita sebagai guru tuh perlu membantu untuk menuntun. Ketika anak-anak belum bisa menawarkan solusi, guru-guru bisa membantu menawarkan solusi, tapi ingat harus ada komunikasi dua arah. Menanyakan kepada anak-anak apakah solusi ini sanggup dijalani atau tidak. Kayak begitu. Jadi memang guru itu bisa saja menawarkan solusi, tetapi memang tujuan langkah-langkahnya itu kenapa ya harus selalu kita tawarkan ke anak-anak yang mencari solusi, karena kita mau membentuk anak-anak yang itu tadi mandiri dan bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dibuat. Itu tujuannya. Jadi kalau semua guru yang sorong, pada kenyataannya kapan anak-anak bisa mandiri dan bertanggung jawab begitu. Tapi kalau kita biasakan ini kebiasaan seperti ini ya, langkah-langkah seperti ini, lama-lama anak-anak akan menjadi anak-anak yang mandiri begitu. Jadi ya contoh saja kurikulum Merdeka ya, kita pun sekolahnya kita saja kan mesti dari dibimbing dulu kan. Setelah kita sudah bisa baru kita naik ke level apa? Mandiri kayak begitu kan.
Begitu pun dengan anak-anaknya kita tidak bisa memaksakan anak-anak itu ketika kita menerapkan ini langkah-langkah langsung jadi, tidak bisa. Tetap kita guru-guru itu tuturi handayani. Jadi filosofi Kajar Dewantara itu tetap jalan terus sampai kapanpun. Kita guru-guru harus tetap membantu menuntun anak-anak kita. Itu saja mungkin. Iya, silakan Pak Andi. Terima kasih banyak Ibu. Pasti kan saya gantung sedikit tadi mengenai solusi yang bilang tuh. Kan guru sini kan harus lebih dominan untuk menawarkan siswa begitu. Dan sekarang kan kembali itu misalnya di Sumba dengan Jawa kan beda Ibu. Kalau Jawa iya, di Sumba ini kalau kita tahu kan anak-anak kan artinya IQ-nya itu kan artinya masih di bawah gitu. Jadi ini kan pengaruh dari segi budaya juga. Jadi kira-kira kita sebagai guru artinya mengajar di Sumba ini, kira-kira apakah yang Ibu tahu, yang Ibu bicarakan tadi apakah bisa diterapkan ke depannya atau tidak? Itu pertama. Yang kedua, tadi kan mungkin Ibu tolong kembali itu tindakan kontrol Ibu. Ya. Kalau tidak salah tadi itu ada nomor berapa itu yang mengenai bahwa semua perilaku itu kalau siswa itu kan salah gitu ya. Sedangkan tindakan kontrolnya itu bahwa semua perilaku itu adalah tujuan gitu. Nah kalau menurut saya dari segi pemahaman saya Ibu, bahwa pada poin tindakan kontrol kalau bisa dirubah redaksinya bahwa tindakan kontrol itu merupakan sebab dan tujuan. Dan terakhir dari distribusi tadi restitusi ya, artinya pemahaman saya ini bahwa kesimpulan saya bahwa intinya itu kita harus menggali perbedaan dari siswa gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ande untuk pertanyaannya. Mungkin kita kembali ke mengenai mencari solusi tadi ya. Bagaimana kalau anak-anak di Jawa mungkin bisa, tapi kalau anak-anak di Sumba ini karena pengaruh budaya dan secara IQ mungkin lebih di bawah. Ya memang, tapi kalau kita tidak pernah memulai, kapan? Kapan kita bisa sama kayak di Jawa? Di Jawa juga dulu awal-awalnya dari begitu juga Pak Ande. Gitu. Jadi orang bilang kita harus tergerak, dari tergerak kita bergerak. Kemudian kita menggerakkan, ya. Jadi semboyannya guru penggerak itu kan begitu. Harus kita tergerak dulu. Kalau sudah tergerak, jangan kita hanya bilang, "Hei, karena orang di Jawa." Kapan kita tergerak? Gitu. Nah, kita harus tergerak. Setelah tergerak, kita mulai bergerak. Ini sekarang proses ini saya lagi bergerak ini. Kemudian bergerak dan saya lagi menggerakkan teman-teman semua di sini untuk bagaimana bisa sama dengan saya maupun Pak Yens. Begitu ya, Bapak Ande. Jadi anak-anak itu contoh ya, mereka lapar, mereka cari makan kan? Ketika lapar, solusinya cari makan. Hal-hal dasar seperti itu anak-anak tahu. Jadi tidak mungkin ketika mereka bakal lain, solusinya adalah damai, masa mereka tidak tahu? Begitu. Jadi hal-hal dasar seperti itu tuh pasti diketahui. Hanya jangan kita yang mendikte. Kau bakal lain, kau sekarang damai. Bukan begitu. Kita yang suruh anak-anak, apa yang kau buat kalau kau suruh bakal lain. Begitu maksudnya. Jadi biarkan anak-anak yang bertindak sendiri tanpa kita dikte dari guru. Begitu ya misalnya Pak Ande. Terus yang kedua, contoh tentang redaksi kalimat tadi ya. Perilaku harus memiliki sebab dan tujuan. Iya, jadi perilaku itu sebenarnya sudah bermula dari sebab, makanya dia berperilaku ya. Jadi apapun perilakunya itu pasti memiliki tujuan. Tapi tidak apa-apa. Sebenarnya redaksi kalimat ini disusun oleh Kementerian Pendidikan. Jadi kalau menurut Pak Ande ini perlu diubah, tidak apa-apa. Kita masukkan saja sebagai catatan refleksi untuk penyusun modul ya. Baik. Kemudian segitiga restitusi tadi bagaimana pertanyaannya? Intinya kita menggali Iya, betul. Jadi kita yang menggali karakter sesuai dengan kebutuhan anak, karena setiap anak itu memiliki karakter, minat, bakat, keunikannya masing-masing. Gitu. Ya, jadi berarti itu pernyataannya dari Pak Ande, itu bukan pertanyaannya, itu pernyataan ya. Saya setuju sekali dengan pernyataannya Pak Ande seperti itu. Baik teman-teman yang lain, masih ada pertanyaan? Pas ya. Ya, mungkin terakhir sebelum kita tutup mau menonton tentang simulasi penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap anak-anak.
Ada yang mau nonton? Iya. Iya. Baik Bapak Ibu, nanti kita akhiri pertemuan kita ini dengan kita menonton video penerapan segitiga restitusi ya. Dengan demikian berakhirlah pertemuan diseminasi budaya positif di sekolah. Selamat siang untuk Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa. Terima kasih. Shalom.